Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di dalam program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kehidupan kita, yang akan mengajarkan kita untuk kita lebih lagi menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 5 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara perhatikan dalam Alkitab masing-masing dan saya akan bacakan. Judul perikop di sana berkata hidup sebagai anak-anak terang. Demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan, sebelum Tuhan mengenal hidup kita, kita berada di dalam kegelapan. Kita hidup di dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, seperti yang tertulis dalam ayat-ayat sebelumnya. Di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, saudara bisa melihat di sana ada begitu banyak hal-hal yang dicatat di sana, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan memesankan kepada kita, janganlah kita disesatkan oleh perkataan-perkataan yang hampa. Nah, saudara yang terkasih, dunia saat-saat ini bekerja dengan begitu keras, berusaha dengan begitu keras untuk apa? Menjatuhkan iman orang-orang percaya, berusaha untuk merampas iman orang-orang percaya. Nah, tetapi setelah kita ditebus oleh Tuhan yang adalah sebagai terang itu, maka siapapun juga yang mengikuti Tuhan, termasuk kehidupan kita juga menjadi anak-anak terang. Sehingga Tuhan berfirman di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 bagian A, di sana dikatakan kamu adalah terang dunia. Nah, saudara yang terkasih, kita sudah hidup di dalam terang yang Tuhan berikan lewat penebusannya dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, janganlah kita berkeinginan, janganlah timbul pikiran untuk kita kembali lagi kepada kegelapan itu. Jangan lagi kita berpikir untuk kita kembali melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah yang dulu pernah kita lakukan. Sebab jika kita kembali lagi melakukan hal-hal yang demikian, apa yang firman Tuhan katakan, kita buka dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, maka daripada itu, tetaplah tinggal di dalam terang yang Tuhan sudah berikan lewat penebusannya di kayu salib. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, di ayat pokok yang kita baca di awal tadi, di sana dikatakan karena terang hanya berbuah, terang itu menghasilkan buah yang begitu baik, buah yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, apa yang menjadi hasil, apa yang menjadi buah yang dihasilkan dari terang tersebut? Lihat di ayat yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Nah, yang pertama yang dihasilkan dari terang adalah kebaikan. Saudara yang terkasih, kebaikan ini adalah satu perbuatan yang harus kita lakukan dengan ketulusan hati. Bukan hanya kepada satu atau dua orang saja, bukan hanya kepada keluarga kita, bukan hanya kepada kerabat, orang-orang terdekat kita saja, tetapi kepada setiap orang. Hal pertama yang dihasilkan, yang dibuahkan dari terang adalah kebaikan. Nah, lalu apalagi yang dibuahkan oleh terang?
lihat kembali lagi, kita lihat dalam ayat ke-9 di sana dikatakan karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan. Nah, hal yang kedua yang dihasilkan dari terang tersebut adalah keadilan. Nah, keadilan ini adalah satu tindakan yang bukan berarti kita hanya membagi sama rata apa yang kita miliki. Mungkin kita memiliki sesuatu, memiliki makanan, kita bagi 2, bagi 3, bagi 4 dengan bagian yang sama banyak. Nah, keadilan yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini bukan keadilan yang demikian, tetapi keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang kita mengerti hak orang lain, mengerti hak kita sendiri, dan juga mengerti hak untuk Tuhan. Nah, dengan kita melakukan hal yang demikian, kita sedang menunjukkan kasih yang kita miliki. Oleh karena apa? Oleh karena terang yang Tuhan berikan. Kita buka dalam dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dikatakan kasihilah dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Terlebih dahulu kita memberikan kasih itu dengan adil. Memberikan kasih bukan hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Maka dengan hal itu kita sedang mengerjakan keadilan yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan juga dengan begitu kita memberikan ruang untuk Tuhan mengerjakan apa yang menjadi haknya di dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia. Nah, itu hal yang kedua. Nah, yang terakhir, apa yang dihasilkan dari terang yang Tuhan berikan? Kita kembali melihat dalam ayat yang ke-9 lagi, di sana dikatakan karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, saudara, kebenaran ini adalah satu perbuatan yang selalu didasarkan, yang harus selalu didasarkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, bukan berdasarkan akal atau kekuatan manusia kita sendiri. Justru kebenaran itu harus dilakukan berdasarkan oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan itu sendiri, dan apa yang Tuhan katakan adalah kebenaran, dan itulah yang harus kita lakukan, itulah yang harus kita ikuti sebagai anak-anak terang. Lalu apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-10? Di sana dikatakan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, ujilah segala apa yang berkenan kepada Tuhan, dan kita harus berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan, berusaha melakukan apa yang Tuhan senangi, apa yang membuat hati Tuhan berkenan kepada setiap kehidupan kita. Dan inilah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berusaha melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan. Kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok, ayat ke-5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Yang terakhir ayat ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena ketika kita menyadari, dengan kita menyadari Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka kita dapat mencegah hidup kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam diri kita mungkin terjadi pertolak belakangan.
Karena mengapa? Karena kita masih hidup di dalam daging. Hal-hal yang seharusnya kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan itu bertolak belakang dengan daging kita. Tetapi jika kita mampu mengendalikan daging kita, maka firman Tuhan katakan Tuhan akan memberikan upah bagi mereka, bagi orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Dan mari kita mau belajar untuk kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan belajar untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan Immanuel, Allah beserta dengan kita semua.